perilaku seseorang manusia, psikologi memandang dari berbagai sisi. Psikologi terdapat banyak sekali sudut pandang yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan untuk memahami apa yang mendasari manusia berperilaku. Berikut 6 pendekatan yang bisa dijadikan perspektif untuk memahami seseorang. 1. Psikologi perilaku. Pendekatan tersebut berasal dari stimulus atau rangsangan yang menimbulkan respon dari kita. Para ilmuwan psikologi perilaku percaya bahwa psikologi harusnya berfokus pada perilaku yang tampak dan dapat diamati serta tidak berfokus pada fungsi dan penyebab lain dalam diri yang tidak dapat diamati secara langsung. Contoh, ketika kita sedang berjalan di sekolah, ada seseorang yang sedang menyapa kita. Kemudian kita menyapa balik pada orang tersebut. 2. Psikodinamika atau psikoanalisa. Pendekatan ini berfokus pada sistem bawaan seperti emosi alam bawah sadar dan sejenisnya yang dijadikan sebagai pusat dari tingkah laku yang dilakukan. Contohnya, ada orang yang melihat laut, kemudian orang sangat ketakutan sehingga dia ingin segera menghindar dari laut tersebut. Maka, perilaku ini menurut ilmuwan psikodinamika disebabkan karena alam bawah sadar yang mungkin masa lalunya menyimpan kenangan yang buruk seperti tenggelam atau digigit ikan atau sejenisnya. Yang ketiga, psikologi humanistik. Pendekatan ini merupakan yang sedikit teori untuk memahami perilaku dari orang lain. Pendekatan ini sedikit berlawanan dari dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan humanistik tidak menerima jika perilaku manusia secara pasif disebabkan hanya stimulasi dan respon semata. Menurut ilmuwan humanistik, manusia itu bebas dalam menentukan apa yang dilakukan dan selalu berjuang mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itulah mengapa bagi ilmuwan humanistik, tiap manusia memiliki pola tingkah laku yang berbeda sehingga satu sama lain tidak bisa disamakan. Contoh dari psikologi humanistik ini yaitu ketika kita ditunjuk menjadi ketua organisasi, kita secara tidak sadar hal tersebut merupakan kemauan dari diri kita sendiri. Menjadi ketua organisasi bukan karena adanya paksaan atau hal lainnya. Dalam psikologi humanistik, dalam hal suatu yang kita pilih adalah dari kemauan kita sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Yang keempat, psikologi sosial. Pada pendekatan sosial, tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh sosial yang ada di sekitar kita. Perilaku kita ditentukan di mana kita berada saat ini. Contohnya, perilaku kita misalnya, jalan menunduk di depan orang yang lebih tua dan saling sapa menyapa dengan orang lain. Itu disebabkan oleh lingkungan sosial kita yang menjadikan kita berperilaku tersebut. Maka dengan begitu, para ilmuwan psikologi sosial sangat bergantung di mana kita berada saat ini dan bagaimana sosial tersebut yang membentuk diri kita sendiri. Yang kelima adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif memusatkan segala asal-usul perilaku diri kita dari kemampuan kognitif diri kita sendiri. Pendekatan psikologi kognitif memusatkan pada bagaimana kita merasakan, mengolah, menyimpan, dan merespon informasi. Tingkah laku kita berasal dari pikiran yang memberikan banyak pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita sedang rapat atau berdiskusi, namun pada saat sampai kalimat tertentu, kita berhenti berbicara dan mencoba mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Namun, tetap tidak teringat sehingga kita akan mempersilahkan orang lain untuk berbicara. Menurut ilmuwan psikologi biologi, perilaku kita dipengaruhi oleh genetika, polusi, dan neurofisiologi. Tingkah laku yang kita tampakkan dimakari oleh gen, proses fisiologi yang terjadi apa yang kita lakukan untuk selanjutnya. Contohnya, saat
kita sedang kepanasan menunggu rambu lalu lintas, tubuh kita mengalirkan adrenalin yang menjadikan kita marah dan menyembunyikan klimaks untuk melepaskan perasaan tidak menyenangkan dalam diri kita.